Maka beliau sebutkan di dalam bab ini tentang al-mahabbah. Dan bahwasanya mahabbah adalah termasuk ibadah yang harus diserahkan kepada Allah. Barang siapa yang menyerahkan ibadah mahabbah ini kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar. Allah Subhanahu wa taala diibadahi dan disembah di antaranya adalah dengan mahabbah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disembah dengan salat, dengan kita melakukan puasa, melakukan sedekah dan lain-lain, maka kita juga menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencintai Allah. Dengan cara mahabbah kepada Allah. Dan mahabbah yang merupakan ibadah adalah mahabbah yang disertai dengan pengagungan. Disertai dengan merendahkan diri. Itu mengagungkan dengan sebenar-benarnya zat yang disembah, membesarkannya, dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan yang disembah. Sehingga seseorang beribadah kepada Allah dengan mencintainya, itu mencintai Allah adalah dengan cara mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Dan merendahkan diri di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya. Yang dari situlah akan muncul akhirnya rasa takut kepada Allah. Dari situlah akan muncul ketergantungan kepada Allah. Menjalankan perintah Allah sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah, sebagai bentuk merendahkan dirinya di hadapan Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dia pun berusaha untuk mengagungkan Allah dan merendahkan dirinya sendiri di hadapan Allah dengan cara menjalankan perintah tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, maka dia pun sebagai bentuk rasa cintanya yang diiringi dengan pengagungan kepada Allah dan merendahkan dirinya sendiri di hadapan Allah, maka dia pun meninggalkan larangan tersebut. Ini adalah yang dimaksud dengan mahabbah yang merupakan bentuk ibadah. Berarti mahabbah yang merupakan bentuk ibadah adalah mahabbah yang disertai dengan pengagungan terhadap yang disembah dan seseorang merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan yang disembah. Ini mahabbah yang merupakan ibadah. Kenapa seseorang mencintai Allah dengan kecintaan yang merupakan ibadah tersebut? Sebabnya diantaranya adalah karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha sempurna. Sempurna segala-galanya. Dialah yang maha sempurna sifat-sifatnya, yang maha sempurna zatnya, yang maha sempurna pekerjaan-pekerjaannya. Dialah yang maha segala-galanya. Maha mengetahui,
Dialah yang maha mencipta. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Dialah yang maha penyayang. Dialah yang maha memberi. Dialah yang maha pengampun. Dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Dan fitrah manusia, Bapak Ibu sekalian, mencintai yang dinamakan kesempurnaan. Fitrah manusia mencintai orang yang memiliki kesempurnaan. Kita senang melihat ada orang yang dermawan. Kita mencintai orang yang memiliki ilmu. Kita mencintai orang yang ramah. Dan semakin terkumpul kesempurnaan di dalam diri seseorang, semakin kita mencintainya. Dan Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang maha sempurna segala-galanya. Bagaimana seorang tidak mencintai Allahu Rabbul Alamin? Dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Di dunia kita mencintai orang yang dia memiliki satu di antara sifat-sifat yang mulia, dan kita yakin bahwasanya pasti dia memiliki kekurangan. Meskipun demikian, kita mencintainya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang sangat sempurna, mencapai puncak kesempurnaan. Dan sifat-sifatnya adalah yang maha tinggi. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak mencintainya? Dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang seluruh kenikmatan yang sampai kepada kita adalah berasal darinya. Baik kenikmatan tersebut secara langsung sampai kepada kita atau melalui perantara. Maka semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang manusia fitrahnya dia senang, cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala, darinya lah semata seluruh kebaikan dan juga kenikmatan. Kita ada di dunia, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Seluruh rezeki yang sampai kepada kita adalah berasal dari Allahu Rabbul Alamin. Orang tua hanyalah perantara. Majikan, atasan hanyalah perantara. Kalau ditelusuri maka berasal dari Allahu Rabbul Alamin. Allah SWT mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seseorang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Seluruh nikmat semuanya berasal dari Allah. Inilah yang menjadikan kita harus mencintai Allah dan wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencintai selain Allah dengan kecintaan yang tadi kita sebutkan, kecintaan yang disertai dengan pengagungan, yang disertai dengan perendahan diri,
tetapi itu ditujukan kepada selain Allah, seperti misalnya ditujukan kepada seorang wali yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Dia mencintai wali tersebut dan rasa cintanya adalah rasa cinta yang merupakan ibadah. Di situ ada penganggungan, di situ ada merendahkan diri, maka dia telah menyerahkan satu ibadah kepada selain Allah. Dia telah terjerumus ke dalam syirik yang besar. Di antara yang menunjukkan bagaimana penganggungan mereka terhadap selain Allah tersebut, ketika ada di antara mereka yang disuruh untuk bersumpah dengan nama wali, maka dia tidak akan berani berbohong. Ketika dia bersumpah dengan nama wali, demi Syekh Fulan, demi wali Fulan dan seterusnya, maka dia tidak berani berbohong. Karena dia mengagungkan sekali kepada wali tersebut. Sehingga dia pun takut untuk berbohong apabila menyebutkan nama wali tersebut ketika bersumpah. Ini menunjukkan bahwasanya kecintaan dia ada pengagungan, ta'zim terhadap wali tersebut. Sebagaimana dia mengagungkan Allah. Di antara bentuk yang menunjukkan tentang pengagungan mereka terhadap wali tersebut, dan bagaimana mereka merendahkan diri mereka serendah-rendahnya di hadapan wali tersebut, sampai ada di antara mereka yang bersujud, meletakkan sesuatu yang paling mulia yang dia miliki di hadapan kuburan wali tersebut. Bahkan ada di antara mereka yang dari jarak puluhan meter sudah bersujud dan bergerak menuju ke kuburan, mendekati kuburan tersebut dalam keadaan dia merangkak karena ingin merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan wali tadi. Na'udzubillah. Ketika dia meninggalkan karena sangat takutnya, karena ingin mengagungkan wali tersebut dan merendahkan dirinya sendiri di hadapan wali tersebut, dia tidak berani berjalan meninggalkan dalam keadaan membelakangi kuburan tadi. Dia berjalan mundur. Ini semua menunjukkan apa yang ada di dalam hati mereka berupa pengagungan terhadap selain Allah dan merendahkan dirinya, menghambakan dirinya kepada selain Allah. Kadang mereka ucapkan dan mengatakan, saya adalah abdi dari Syekh Fulan. Saya adalah hamba dari Sunan Fulan. Dia nampakkan apa yang ada di dalam hatinya melalui lisannya. Maka sekali lagi, ini adalah termasuk syirik yang besar, yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Pertanyaannya, mengapa mereka sampai demikian cinta dan mengagungkan selain Allah sampai sedemikian berlebihannya? Di antara sebabnya adalah keyakinan-keyakinan yang batil terhadap wali tersebut. Mereka
meyakini misalnya bahwa wali tersebut memiliki kelebihan-kelebihan, dia bisa menghilangkan penyakit, dia bisa menolong orang yang kesusahan, atau dia bisa mencipta, sebagaimana diyakini oleh sebagian, bisa mencipta janin, meyakini bahwasanya wali tersebut mengetahui ilmu yang gaib, dan mereka memandang bahwasanya itu adalah sebuah keistimewaan, sebuah kesempurnaan. Akhirnya mereka pun mencintai wali-wali tersebut. Padahal kenyataannya tidak demikian. Yang mencipta adalah Allah. Yang memberikan manfaat, menolak mudarat adalah Allah, bukan wali. Lalu dari mana mereka mendapatkan keyakinan-keyakinan tersebut? Itu adalah dhann. Itu hanyalah persangkaan semata. Tidak ada di sana dalil, tidak ada di sana dasar yang menunjukkan demikian. Syaitan yang mewahyukan kepada mereka. Baik dari kalangan syaitan, dari kalangan jin, maupun syaitan dari kalangan manusia. Seperti misalnya membuat cerita-cerita palsu, dan ini banyak. Cerita-cerita palsu bahwasanya si wali tersebut mendatangi seseorang di dalam mimpinya, atau cerita palsu bahwasanya di sana ada orang yang datang ke kuburan ini dan dia memiliki penyakit selama bertahun-tahun. Setelah di sini atau berziarah ke wali ini, maka dia sembuh. Si fulan mencalonkan dan dia menang. Si fulan dia lupa tidak berziarah dan dia akhirnya runtuh. Pedagang tersebut berziarah ke sini dan dia menjadi seorang pedagang yang kaya raya dan seterusnya. Dan itu semua adalah cerita-cerita palsu. Dan Allah SWT dialah yang memberi, dialah yang memberikan kekayaan, dialah yang memberikan kekuasaan, bukan wali. Karena sebab kisah-kisah tersebut akhirnya muncul di dalam diri mereka kecintaan kepada wali-wali tersebut, kecintaan yang merupakan kecintaan syirik, mahabbah syirkiyah, mahabbah yang seharusnya hanya diserahkan kepada Allah, kemudian dia serahkan mahabbah tersebut kepada selain Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang rasa cintanya yang merupakan ibadah tersebut adalah rasa cinta yang benar, rasa cinta yang merupakan ibadah yang sesungguhnya, maka akan membawa dia untuk mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang benar-benar mencintai Allah, maka dia akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sekali lagi, barang siapa yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia akan berusaha bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dia akan berusaha untuk meyakini sesuatu yang dicintai oleh Allah. Meyakini keyakinan-keyakinan yang dicintai oleh Allah.
mengucapkan ucapan-ucapan yang dicintai oleh Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah. Ini kalau kecintaan seseorang kepada Allah adalah kecintaan yang shadiqah, yang sesungguhnya, maka dia akan melakukan demikian. Ketika dia tahu bahwasanya Allah SWT mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah SWT telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, sebagai kekasih, yang artinya adalah sangat dicintai dan paling dicintai di antara makhluk-makhluknya. Ketika seorang hamba mengetahui yang demikian, maka dia pun berusaha untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW lebih dia cintai daripada seluruh manusia. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai syariat ini, Allah mencintai salat, mencintai puasa, mencintai sedekah, mencintai birrul walidain, mencintai menghormati tetangga, maka seseorang akan berusaha untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsekuensi dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan seorang hamba berusaha untuk melakukan, meyakini, mengucapkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mencintai Rasulullah. Dia pun mencintai ulama. Dia mencintai orang-orang yang saleh. Dia mencintai berbagai amal saleh. Dia mencintai tempat-tempat yang dicintai oleh Allah. Mencintai Mekah, mencintai Madinah. Dia mencintai bulan-bulan yang dicintai oleh Allah. Mencintai bulan Ramadan, mencintai bulan-bulan haram. Ini semua adalah konsekuensi dari kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia mencintai seseorang, maka dia berusaha bagaimana kecintaan dia kepada orang tersebut adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat kalau orang tersebut adalah orang yang sama-sama orang Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dia pun berusaha untuk mencintai orang tersebut karena dia adalah sama-sama memiliki keislaman, memiliki keimanan. Meskipun dia tidak mengenal, tidak tahu namanya, tidak tahu asalnya dari mana, tapi dia tahu ini adalah seorang muslim. Maka dia berusaha untuk mencintai orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang Islam. Ketika dia benci pun berusaha membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapannya ada orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada adanya Allah, mengingkari hari akhir, maka dia pun membenci. Bencinya adalah karena Allah juga. Membencinya karena Allah, maksudnya adalah dia tahu bahwasanya Allah SWT membenci kekufuran dan membenci orang-orang yang kafir. Maka
dia pun berusaha untuk membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara-perkara yang insyaallah akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab ini. Mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan. Di sini Allah SWT menceritakan tentang orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan di sana sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka menyembah Allah dan di waktu yang sama mereka juga menyembah kepada selain Allah. Kemudian Allah SWT menyebutkan di antara keadaan yang ada di dalam diri mereka. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka, yaitu orang-orang musyrikin tersebut, mencintai sesembahan-sesembahan tadi sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Maksudnya adalah memberikan mahabbah yang merupakan ibadah tadi kepada selain Allah sebagaimana mereka juga memberikan mahabbah yang merupakan ibadah tadi kepada Allah. Maka ini adalah di antara bentuk kesyirikan besar yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Syirik di dalam masalah mahabbah. Dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, apabila bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan kerabat kalian dan harta yang kalian dapatkan dan bisnis yang kalian takutkan kerugiannya dan rumah-rumah yang kalian ridhai lebih kalian cintai daripada Allah dan juga Rasulnya dan jihad di jalannya, maka hendaklah kalian tunggu sampai datang Allah Subhanahu wa taala dengan urusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang fasik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mencintai apa yang disebutkan di dalam ayat ini, mencintai orang tua, anak, keluarga, harta dan seterusnya, lebih dari cintanya kepada Allah dan juga Rasulnya. Lebih dari cintanya daripada jihad di jalan Allah. Allah mengancam bahwasanya Allah SWT akan mendatangkan hukuman dan mengatakan fatarabbasu, hendaklah kalian tunggu saja. Yaitu tunggulah hukuman dari Allah. Dan Allah mengecap orang-orang yang demikian sebagai orang-orang yang fasik. Dan mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasiqin,
dan Allah tidak mencintai orang-orang yang fasik. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang bisa kita ambil bahwa di antara konsekuensi kecintaan kita kepada Allah SWT adalah mencintai Allah lebih dari cinta kita kepada keluarga kita. Lebih dari cinta kita kepada dunia kita. Kalau tidak demikian, maka kita telah berdosa. Kita telah melakukan perkara yang haram. Karena kita mendahulukan harta dan kecintaan kita kepada harta, cintaan kita kepada keluarga, daripada kecintaan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Wajib bagi seorang Muslim mencintai Allah dan juga Rasul-Nya lebih dari cintanya kepada dunia. Dan dia harus sadar bahwasanya bagaimanapun dia cinta kepada orang tua karena dialah yang berjasa, adanya orang tua adalah Allah SWT yang mengadakan. Orang tua membiayai, memberikan harta, Allah SWT yang memberikan kepada orang tua. Bisnis yang lancar yang kita miliki, rumah yang kita miliki, Allah SWT dialah yang memberi. Jangan sampai kecintaan seseorang kepada perkara-perkara tersebut justru malah lebih besar daripada kecintaan dia kepada Allah yang memberikan semuanya itu. Konsekuensi kecintaan kita kepada Allah adalah mencintai Allah SWT lebih dari cinta kita kepada yang lain. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullah an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu. Kemudian beliau mendatangkan hadis dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW di sini menafikan iman dan mengatakan la yu'minu, tidak beriman. Dan yang beliau nafikan di sini adalah kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman yang wajib. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Ketika Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis la yu'min, menafikan iman, maka yang dimaksud adalah menafikan iman yang wajib. Artinya, apa yang disebutkan oleh beliau setelahnya adalah sesuatu yang wajib yang harus kita lakukan. Kalau tidak demikian, maka kita berdosa. Hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Nabi SAW harus lebih besar, wajib hukumnya, daripada kecintaan kita kepada orang tua kita sendiri. Daripada kecintaan kita kepada anak kita sendiri dan seluruh manusia. Karena orang tua biasanya jasa yang melalui beliau berdua adalah berkaitan dengan dunia. Dialah yang membesarkan,
merawat, memberikan nafkah. Adapun Nabi SAW, maka jasa beliau berkaitan dengan kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Sehingga tentunya apabila keadaannya demikian, maka seseorang mencintai Nabi SAW lebih dari cintanya kepada orang tuanya. Dan tadi sudah kita sebutkan, Nabi SAW adalah Khalilullah. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah SWT. Kalau memang kecintaan kita kepada Allah SWT adalah kecintaan yang sesungguhnya, maka kita berusaha untuk mencintai Nabi SAW lebih dari cinta kita kepada orang tua kita sendiri. Kita katakan wajib, maka barang siapa yang mencintai orang tuanya lebih dari cintanya kepada Nabi SAW, maka dia telah berdosa. Barang siapa yang mencintai anaknya, istrinya, lebih dari cintanya kepada Rasulullah SAW, maka dia telah berdosa. Dan barang siapa yang mencintai dirinya sendiri lebih dari cintanya kepada Rasulullah SAW, maka dia telah berdosa. Mencintai beliau SAW lebih dari seluruh manusia adalah sebuah kewajiban di dalam agama ini. Kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat di atas dan juga hadis di atas menunjukkan bahwasanya kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasul-Nya harus kita dahulukan daripada kecintaan kita kepada selain keduanya. Dan ini menunjukkan bahwa mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai harta, rumah, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Karena itu merupakan kecintaan yang merupakan tabiat manusia. Ini adalah kecintaan yang sifatnya mubah. Mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri, mencintai makanan dan juga minuman, harta, jabatan. Yang dilarang adalah kalau sampai mencintai itu semuanya lebih dari cintanya kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Dan kecintaan seseorang kepada Allah dan juga Rasul-Nya akan nampak ketika di sana terjadi perbedaan. Di sana ada sesuatu yang tidak bisa dijamak. Antara harta misalnya dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang lebih mendahulukan ridha Allah, menjaga ibadahnya daripada dunia, maka disinilah terlihat kecintaan dia kepada Allah lebih besar daripada kecintaan dia kepada dunia. Tetapi kalau sampai pekerjaan dia, hartanya, lebih dia dahulukan daripada apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya, lebih mencintai pekerjaannya daripada sholat 5 waktu. Atau lebih mencintai hartanya daripada dia membayar zakat. Maka di sini terlihat bahwa kecintaan dia kepada perkara-perkara tersebut lebih besar daripada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dosa, dan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan urusannya. Nah, Ahsanallahu alaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa lahuma anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar wa fi riwayatin la yajidu ahadun halawatal imani hatta ila akhirih. kemudian setelahnya beliau mendatangkan sebuah hadis yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang di dalam hatinya terkumpul 3 perkara. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara ini ada di dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Maksudnya adalah ketenangan hati, kelapangan dada, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika kapan? Yang pertama adalah ketika Allah dan juga Rasul-Nya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kalau ingin mendapatkan dan merasakan manisnya iman, dan kalau seseorang sudah merasakan manisnya iman, maka dia akan berusaha bagaimana dia tetap merasakan manisnya iman tersebut, dan berusaha bagaimana supaya rasa manis yang dia rasakan tadi tidak hilang dari dirinya. Caranya yang pertama adalah
mencintai Allah dan juga Rasulnya lebih dari cintanya kepada selain Allah dan juga Rasulnya. Baik orang tuanya sendiri, anaknya sendiri, hartanya, pekerjaannya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Jadi dia berusaha ketika bermuamalah dengan manusia yang lain, dia berusaha kalau mencintainya adalah karena Allah. Baik dengan temannya, keluarganya. Dia berusaha bagaimana cintanya adalah lillah. Bagaimana cinta yang lillah? Cinta yang lillah adalah seseorang mencintai orang lain karena ketaatan yang ada di dalam diri orang lain tersebut. Karena dia muslim, maka dia pun mencintai. Karena dia berada di atas sunnah, maka dia pun mencintai. Karena dia adalah seorang penuntut ilmu, maka dia pun berusaha untuk mencintai. Berarti dia berusaha bagaimana ketika mencintai seseorang, cintanya adalah karena Allah. Bukan karena dunia. Karena seseorang di dalam bermuamalah di dunia ini mungkin saja mencintai orang lain karena pertama keluarganya. Mencintai orang lain karena dia satu negara. Mencintai orang tersebut karena dia adalah orang yang berharta. Mencintai orang tersebut karena dia memiliki jabatan yang tinggi. Dia berusaha bagaimana mencintai orang lain karena Allah. Tidak melihat pada dunianya. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu. Dia benci apabila dia kembali kepada kekufuran setelah Allah SWT menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut, kama yakrahu ayyukdhafa finnar, sebagaimana dia benci apabila dilemparkan ke dalam api. Dan kondisi yang ketiga ini disebutkan oleh sebagian ulama bagi orang yang sebelumnya adalah orang yang kafir. Kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Maka apabila terkumpul di dalam diri seseorang tiga perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Dan di dalamnya ada mencintai Allah dan juga Rasulnya lebih dari cintanya kepada selain keduanya. Kemudian yang kedua adalah mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mendatangkan riwayat la yajidu ahadun halawatal iman hatta, tidaklah seseorang menemukan manisnya iman sampai ila akhiril hadis. Sampai dia memiliki tiga sifat ini di dalam dirinya. Nah, Ahsanallahu alaikum qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Abbas qala man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik walayatullah. fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik walan yajida 'abdun ta'mal imani wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجري على أهله شيئا رواه ابن جرير. Kemudian beliau mendatangkan ucapan Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, qala man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan barang siapa yang membenci karena Allah. Membenci seseorang bukan karena dia tidak memberi, tapi membenci seseorang karena dia misalnya terjatuh ke dalam kesyirikan, atau dia melakukan bid'ah, atau dia melakukan kemaksiatan. Sesuai dengan kadar penyimpangan dia,
maka dia berusaha untuk membenci karena Allah. Wa wala fillah, dan dia loyal karena Allah, bukan karena yayasan, bukan karena organisasi, bukan karena satu suku. Wa ada fillah, dan dia memusuhi karena Allah. Fa innama tunalu walayatullahi bidzalik, maka sesungguhnya akan didapatkan walayatullah dengan cara yang demikian. Apa yang dimaksud dengan walayatullah di sini? Al-walayah maksudnya adalah kecintaan dan juga pertolongan. Kalau wilayah, sebagaimana dalam bahasa kita artinya adalah daerah, itu wilayah, berasal dari bahasa Arab, al-wilayah. Tapi kalau walayah dengan fathah, maksudnya adalah kecintaan dan juga pertolongan. Maka barang siapa yang memiliki sifat-sifat tadi, mencintai, membenci karena Allah, loyal dan berlepas diri karena Allah, berarti menunjukkan kesempurnaan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebab kecintaan Allah kepada orang tadi dan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada orang tadi. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah dan ingin senantiasa ditolong oleh Allah SWT, kita berusaha bagaimana kita mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Walan yajida 'abdun ta'mal iman, dan tidak akan, kata beliau, seorang hamba menemukan manisnya iman. Dan tentunya kita berusaha untuk bisa merasakan manisnya iman tersebut. Beliau mengatakan tidak akan merasakan manisnya iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuh. Meskipun banyak salatnya, banyak puasanya. Hatta yakuna kadzalik, sampai seseorang demikian keadaannya. Jadi meskipun seseorang setiap hari dia berpuasa dan melakukan sholat malam, semalam suntuk misalnya, tetapi kalau dia tidak memiliki rasa cinta karena Allah, membenci karena Allah, loyal karena Allah, dan berlepas diri karena Allah, maka dia tidak akan merasakan manisnya iman. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi yang sebelumnya. Ini menunjukkan tentang keutamaan memiliki sifat yang seperti ini. Waqad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa sebagian besar persaudaraan manusia ketika mereka bermuamalah satu dengan yang lain itu karena dunia. Kalau kita perhatikan, sebelum kita berbicara orang lain, kita berbicara pada diri kita sendiri. Mencintai seseorang karena dia punya jabatan, mencintai seseorang karena dia punya harta, mencintai seseorang karena dia keluarga kita sendiri, atau karena dia satu yayasan, atau karena satu komunitas dengan kita. Jarang orang yang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau berbicara di zaman beliau yang tentunya lebih dekat kepada zaman kenabian. Demikian keadaannya, lalu bagaimana dengan zaman yang datang setelahnya? Kemudian beliau mengingatkan, وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا, dan yang demikian tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada orang yang melakukannya. Apa yang memberi manfaat? Kalau dia mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, mari kita berusaha untuk mempraktekkan, berusaha bagaimana supaya kecintaan kita kepada orang lain adalah karena Allah, bukan karena dunia. Rawahu Ibnu Jarir, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Nah, Ahsanallahu alaikum, qala al-musannif rahimahullah, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab, qala al-mawaddah.
Kemudian beliau kembali mendatangkan ucapan Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan firman Allah Azza wa Jal, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus dari mereka sebab-sebab. Qala al-mawaddah, Ibnu Abbas menafsirkan al-mawaddah yaitu rasa cinta. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang mereka dahulu di dunia mengikuti, menyembah kepada selain Allah dan mencintai selain Allah. Ternyata di akhirat kelak sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut berlepas diri kepada mereka. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti kelak di hari kiamat berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian mereka sama-sama melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah saat itu seluruh sebab. Dan di antara sebabnya adalah kecintaan. Jadi dahulu di dunia pengikut-pengikut tersebut demikian mereka mencintai, menganggungkan. Tapi di hari kiamat ternyata kecintaan tersebut tidak bermanfaat bagi mereka, terputus semuanya. Demikianlah mahabbah yang tidak disyariatkan, baik mahabbah yang merupakan mahabbah syirkiyah atau mahabbah-mahabbah yang berkaitan dengan dunia, maka ini tidak akan bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Mahabbah yang karena Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai di hari tersebut saling menjadi musuh satu dengan yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah orang-orang yang dahulu di dunia mereka saling mencintai karena ketakwaan. Maka mereka lah yang kelak di hari kiamat akan memanen usaha mereka tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang kecintaan mereka dahulu di dunia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullah fihi masail. Al-ula tafsiru ayatil Baqarah. Al-thaniyah tafsiru ayati Bara'ah. Al-thalithah wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam ala an-nafsi wal ahli wal mal. Al-rabi'ah nafyul imani la yadullu ala al-khuruji minal Islam. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama adalah tafsir dari ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua adalah tafsir dari ayat yang ada dalam surat Bara'ah atau surat Taubah. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban mencintai Nabi SAW lebih dari cinta seseorang kepada dirinya sendiri, keluarganya dan juga hartanya. Kemudian yang keempat adalah dinafikannya iman tidak menunjukkan seseorang keluar dari agama Islam. Jadi kadang dalam dalil disebutkan penafian iman dan maksudnya adalah iman yang wajib. Yang dinafikan di sini adalah iman yang wajib, bukan berarti kemudian seseorang keluar dari agama Islam. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah al-khamisatu anna lil imani halawatan qad yajiduha al-insanu wa qad la yajiduha. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. Kemudian yang kelima, bahwasanya iman itu memiliki rasa manis. Mungkin seseorang merasakannya dan mungkin tidak merasakannya. Yang merasakan adalah orang yang terkumpul di dalam dirinya tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi.
Yang keenam, amalan-amalan hati yang jumlahnya ada 4 yang tidak didapatkan walayatullah kecuali dengannya. Yaitu mencintai karena Allah, membenci karena Allah, loyal karena Allah, dan berlepas diri karena Allah. Wala yajidu ahadun ta'mal iman illa biha, dan seseorang tidak mendapatkan manisnya iman kecuali dengan 4 perkara tersebut. Yang ketujuh, pemahaman sahabat yang mulia yaitu Ibnu Abbas terhadap al-waqi', apa yang terjadi di sekitarnya, dan bahwasanya sebagian besar persaudaraan yang terjadi di antara manusia adalah karena dunia, bukan karena Allah. Yang kedelapan, tafsir dari firman Allah Azza wa Jalla, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus di hari tersebut seluruh sebab-sebab. Nah, Ahsanallahu alaikum. Qala rahimahullah, at-tasi'atu anna minal musyrikina man yuhibbullaha hubban syadida. Al-ashiratu al-wa'idu ala man kana thamaniyatu ahabba ilaihi min dinihi. Al-hadiyata ashrah anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallah fahuwa syirkul akbar. kemudian beliau menyebutkan yang kesembilan, bahwa di antara orang-orang musyrikin ada yang mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Ada yang menafsirkan demikian, yaitu firman Allah Azza wa Jal, yuhibbunahum kahubbillah. Sehingga ada di antara ulama yang menafsirkan mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Ada yang menafsirkan dengan tafsiran seperti ini. Ada di antara orang-orang musyrikin yang mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Dan Allah menyebutkan setelahnya, walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Meskipun demikian, tetap kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah lebih besar. Kemudian yang ke-10, ancaman bagi orang yang 8 perkara yang disebutkan dalam ayat lebih dia cintai daripada agamanya. Tadi ayat yang ada dalam surat At-Taubah, ya, di situ Allah SWT menyebutkan 8, di antaranya adalah orang tua, anak, saudara, kemudian istri, keluarga, harta, dan seterusnya. Maka di sana ada ancaman yang besar bagi yang menjadikan itu lebih dia cintai daripada agamanya sendiri. Kemudian yang terakhir, barang siapa yang menjadikan sesembahan selain Allah yang sama kecintaan dia kepada selain Allah tersebut dengan kecintaan dia kepada Allah, maka itu adalah termasuk kesyirikan yang besar. Kesyirikan yang besar sebagaimana kita tahu mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Nah. Ahsanallahu alaikum Ustaz, izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa Allah membenci orang fasik. Apa yang dimaksud dengan orang fasik? Apakah orang yang tidak menuntut ilmu? Dan apa bedanya antara orang fasik dengan orang zalim? Jazakumullah khairan. Orang yang fasik terkadang maksudnya adalah orang yang terus-menerus dalam melakukan dosa besar. Sebagaimana dalam ayat ini. Orang yang fasik diartikan terkadang adalah orang yang terus-menerus melakukan dosa besar. Adapun orang yang dia segera bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dinamakan sebagai orang yang fasik. Dan kita semua adalah seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam adalah orang yang sering bersalah, berdosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang zalim, maka dia adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri maupun menzalimi orang lain. Menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan dosa atau menzalimi orang lain di dalam hartanya atau di dalam kehormatannya
Maka ini dinamakan dengan orang yang zalim. Dari sini kita tahu bahwasanya orang yang fasik bisa juga dikatakan dia adalah orang yang zalim. Karena orang yang fasik terus-menerus melakukan dosa besar, dia telah menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan kefasikan tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah, Pertanyaan berikutnya. Ahsanallahu alaikum Ustaz, atas ilmunya Ustaz. Mohon penjelasannya, apakah bekerja mencari nafkah untuk keluarga termasuk berjihad di jalan Allah yang dimaksud dalam surah At-Taubah ayat ke-24 tadi? Lalu bagaimana korelasinya antara mencintai harta kekayaan dengan mencari nafkah untuk keluarga yang di sana kita mendapatkan harta? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. fiikum barakallah. Memberikan nafkah untuk keluarga merupakan kewajiban seorang bapak rumah tangga atau kepala rumah tangga. Dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Kalau dia keluar dari rumahnya membawa niat lurus tersebut, maka berarti dia dalam keadaan beribadah. Allah SWT akan memberikan pahala kepada seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya mencari nafkah dengan tujuan untuk melaksanakan kewajiban, supaya dia bisa dengan hartanya beribadah kepada Allah, menutup auratnya, bisa makan sehingga dia kuat untuk melakukan sholat 5 waktu, kuat untuk menghadiri majelis ilmu, bisa memberikan atau membelikan pakaian, memberikan makan kepada keluarganya, dan mereka pun bisa melaksanakan agama Islam ini dengan baik. Tapi barang siapa yang keluar dari rumahnya tidak membawa niat tersebut, maka dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Meskipun sama-sama capek, sama-sama lelah. Oleh karena itu seorang muslim di dalam perkara yang mubah, maka dia berusaha untuk cerdas. Karena waktu yang dia gunakan sama, tenaga yang dia gunakan sama, bagaimana dia bisa mendapatkan pahala yang besar? Itu dengan cara dia mengolah niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan adalah dengan niat, dan bagi seseorang apa yang dia niatkan. Kalau memang demikian niatnya, maka insya Allah dia dalam keadaan baik dan tidak dikatakan dia adalah orang yang cinta dengan dunia. Kalau memang niatnya adalah untuk lillahi azza wa jal, untuk melaksanakan kewajiban, atau supaya dia tidak meminta-minta kepada manusia, atau dengan tujuan supaya bisa berderma, berinfak, bersedekah, atau melaksanakan ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan uang yang tidak sedikit, seperti umrah maupun haji, maka insya Allah seorang tersebut dalam keadaan baik. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Ahsanallahu alaikum. Pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz. Bagaimana kita menambah rasa yakin terhadap takdir Allah di dalam hati kita, supaya tidak iri kepada takdir orang lain? Bahwa misal kita sangat tahu ada orang yang hartanya dari haram, tapi dia bisa naik haji dan umrah berkali-kali. Sedangkan kita yang berusaha mengumpulkan uang dari yang halal, tapi tidak pernah cukup dan tetap tidak bisa berangkat sampai sekarang. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Rasa yakin itu bisa didapatkan oleh seseorang dengan mengulang-ulang ilmu. Dengan mengulang-ulang ilmu, tidak cukup seseorang hanya sekali, 2 kali dia menghadiri majelis ilmu, atau sebulan, 2 bulan dia menghadiri majelis ilmu. Tapi rasa yakin ini bisa didapatkan insya Allah apabila kita istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Semakin banyak
kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin tertancap dalam keyakinan-keyakinan di dalam hati kita. Termasuk di antaranya adalah keyakinan tentang takdir Allah, keyakinan tentang hari akhir, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Ini bisa didapatkan oleh seseorang insyaallah apabila dia istiqamah di dalam menuntut ilmu agama. Nah, Assalamualaikum. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga dalam kebaikan. Ustadz, mohon nasihatnya untuk orang tua yang membiarkan anaknya berpacaran atau bahkan mendukung perbuatan tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. sebagaimana kita tahu bahwasanya orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentang anak-anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang orang yang dia pimpin. Dan orang tua adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Dia bukan hanya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah yang zahir, memberikan makan, minum, tempat tinggal dan juga pakaian. Tetapi dia juga akan dimintai tanggung jawab oleh Allah SWT tentang anak-anaknya, apakah mengarahkan mereka untuk dekat dengan agama Allah, membimbing mereka untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya, atau membiarkan mereka. Dan yang paling besar adalah tanggung jawab dia bagaimana anaknya menjadi seorang muwahhid, menjadi seorang yang mengisahkan Allah SWT di dalam ibadah, tidak melakukan kesyirikan. Ini yang hendaknya pertama kali dia ajarkan kepada anak keturunannya. Dan pacaran sebagaimana kita tahu ini adalah maksiyah dan dia adalah pintu menuju perzinaan. Dan Allah SWT mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Maksudnya adalah janganlah kalian melakukan perkara-perkara yang bisa menjerumuskan ke dalam perzinaan. Dan pacaran di antara hal-hal yang menjerumuskan kepada perzinaan tersebut. Nah, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.